Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Kupantoro Channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya. Nah, teman-teman, ini ada pertanyaan dari seorang subscriber yang menanyakan tentang bagaimana caranya mengeluarkan karakter merpati motes di gampang motes, atau apa ya, bagaimana cara mengeluarkan karakter motesnya seekor merpati, kemudian stud 2-nya, stud 3-nya, gimana cara ngelepeknya gitu ya kalau nggak salah. Maksudnya secara teknik ya. Nah, tekniknya gimana supaya dia saat dikelepek langsung motes, kemudian stud 2-nya, stud 3-nya keluar, kurang lebih gitu ya. Nah, pertanyaannya. Nah, begini teman-teman. Yang pertama kita amati dari seekor burung saat melatih burung itu, berdasarkan prediksi kita dulu ya. Prediksi kita terhadap bentuk merpati dan ciri-ciri bawaan dari merpati itu. Contohnya begini maksudnya ya. Merpati yang gampang motes atau yang begitu mendapatkan kelepean dia langsung turun, itu biasanya karena bawaan dari karakter merpati gresik ya. Itu bisa dilihat dari paruhnya. Paruhnya biasanya tipis kering ya, tipis lancip kering. Kemudian di kepalanya juga, kemudian bisa juga di matanya, bisa juga di warnanya, bisa juga di tulangannya. Cuma untuk mendukung burung itu agar mumpuni atau lebih bagus dari segala sisi, misalnya dia motesan kenceng, bawahan bagus, itu harus ada kombinasi ya teman-teman sekalian. Untuk jenis yang burung gampang motes itu biasanya di kepalanya dan di paruh. Itu kepalanya bisa Jawa yang bulat atau yang model agak nyunong yang tinggi di depan itu, kemudian di belakangnya agak pendek. Itu tipe-tipe merpati gresik ya. Untuk ciri-cirinya secara fisik. Nah, itu bawaan dari merpati gresik itu yang motes itu. Ini pertama yang kita harus amati ya, sehingga kita akan mengkelepek burung itu akan keluar karakter motesnya. Kemudian untuk kencengnya itu dari tenaga itu biasanya bawaan dari rangkanya ya, rangka tubuh, otot-ototnya. Nah, yang terbaik itu biasanya kalau rangka tubuh yang terbaik itu dari merpati pos. Dia rangkanya kasar, kuat. Walaupun merpati Jawa juga rangkanya tebal, tapi halus untuk tulangannya, itu juga bisa mendukung tenaga ya. Kemudian otot-ototnya yang bagus dari kedua jenis burung ini, Jawa ataupun pos, itu ototnya bagus. Sekalipun untuk gresikan juga bagus, tapi untuk ukuran terbangan jauh atau ketahanan terbang itu tetap kalah dengan merpati jenis Jawa ataupun jenis pos. Makanya biasanya dipadukan. Nah, setelah itu ada pada ciri fisik merpati kita, yaitu tulangannya bagus, tebal, ototnya bagus, kemudian rambunan yang nampaknya itu gresik,
yaitu paruhnya tipis panjang atau sedang itu, tapi juga kering. Kemudian matanya juga harus bagus untuk mendukung dia melihat kelepean dan kemudian bidding. Sebenarnya untuk latihan itu semua memerlukan tenaga ya, jadi kalau kita melatih merpati itu yang penting kita harus memberi dasar dulu kepada merpati itu agar tenaganya ada. Artinya kita membangun dari dari pelatihan awal itu supaya jangan sampai berlebihan sehingga terbentuk otot yang bagus untuk mendukung dia nantinya akan mampu terbang jauh dan bidding kencang ya, sesuai dengan postur tubuhnya. Karena biasanya kalau merpati muda kita paksakan untuk terbang, kita forsir, itu nanti ada kendala di umur-umur selanjutnya ya. Mungkin di rampasan ketiga atau keempat itu, kalau di saat piye itu diporsir nanti tenaganya hilang, seperti ngempos gitu ya, ngempos lah istilahnya, seperti hilang tenaga atau tenaganya enggak sebagus saat dia dilatih waktu piye. Itu kemungkinan besar kan ada kerusakan otot atau mungkin kekuatan yang dikeluarkan di saat dia latihan itu tidak berbanding terbalik dengan massa otot ataupun rangka tubuh ya. Jadi istilahnya kita bisa istilahkan itu sebagai error pokoknya ada kesalahan lah istilahnya sehingga dia nanti ngempos kurang kencang ya, tidak sesuai harapan. Itu dari latihan ya mas, dan juga teman-teman sekalian, dari latihan ketika dia sudah ada tenaganya itu nanti gampang sekali untuk digeber lah, gampang sekali motesnya, dan nanti otomatis stutnya itu akan keluar. Kalau untuk stut itu kita kan saya kan sudah pernah mengulas, kalau yang stut bagus, stut panjang itu yang pegangannya gimana, itu nanti teman-teman sekalian lihat di video-video saya terdahulu. Kalau misalnya kurang jelas juga nanti saya bersedia memberikan atau membuat video lagi untuk memberikan contoh-contoh pegangan yang loss dan stud itu. Dan mudah-mudahan pengalaman saya ini bisa sama dengan di lapangan saat teman-teman bermain ya. Jadi di latihan ya teman-teman sekalian, di latihan itu bagaimana kita memberikan pelatihan yang bisa membentuk otot-otot tubuh dan tenaga dia itu secara bertahap naik sampai ukuran tertentu dia akan mampu untuk manuver atau motes, kemudian akan turun dengan stud, loss dan stud yang bagus. Itu dari pegangan dan dari keturunan juga bisa, bahkan memang begitu ya, pegangannya sudah sesuai dan kebetulan terahnya memang loss 1, 2, 3 nya bagus, biasanya itu dia akan menurun ke anakannya mungkin di 2, 3 nya atau di 1, 2 nya, karena dari indukan betinanya kan kita nggak tahu ya dia bagaimana. Kalau sama-sama stud 1, 2, 3 nya bagus, mungkin lossnya ya istilahnya, kalau dari atas lossnya baru stud 2, 3 nya itu bagus. Biasanya kalau dua-duanya dari indukan jantan betinanya itu sama, anakannya tidak jauh berbeda, bahkan kadang-kadang ada yang melebihi. Itu sudah biasa dalam hal peternak ya. Makanya sering sekali kita dengar sampelان dari terah ini dan terah ini,
kemudian diambil sampel berapa yang bagus berapa, nanti baru dimainkan. Kalau sudah cocok indukan A dan B nanti diteruskan kalau banyak yang bagus. Kemudian untuk ngeluarin stud dua tiganya itu ya itu ya teman-teman ya, nanti kita coba di geberannya. Biasanya geberan yang cepat gitu biasanya dia apa istilahnya ya, membuat atau menggerakkan burung itu akan berusaha secepatnya ke cewek itu, jadi dia akan mengeluarkan stutnya ya. Jadi geberannya dikencangkan aja, di kopiok gitu ya, istilahnya apa sih ya. Kalau misalnya dia terlalu kenceng, geberannya ya agak disantaikan supaya dia tidak terlalu menjatuhkan diri. Kalau stutnya belum keluar atau tidak keluar, geberannya dipercepat gitu, nah dipercepat istilahnya, nanti dia akan mengeluarkan stutnya. Kemudian nanti kalau supit udang yang renggang dan yang rapat itu juga ada caranya untuk mengeluarkan stut ya. Tapi dari awal-awal latihan kita harus tetap memberikan tenaga dulu, dan latihan-latihan saat kita membuat merpati bahan kita itu fokus betina, itu juga membantu mengeluarkan stut nantinya. Silakan teman-teman coba ya, biasanya nanti itu akan sangat berpengaruh saat dia sudah tinggi. Waktu dia menuju ke betinanya itu akan ada stutnya biasanya. Kemudian kalau wangkongannya atau supitnya renggang itu coba digantung, kalau supitnya rapat coba dikebawahkan. Itu yang saya lihat di lapangan ya istilahnya, di lapak-lapak itu. Makanya ada yang model gantung, ada yang model setengah gantung, ada yang sampai di bawah gitu. Itu saya merasa pengaruh supit itu ya. Dan ada teman juga yang sudah mencoba, ternyata memang pengaruh supit yang renggang itu harus digantung supaya stut keluar. Itu sudah terbukti ya, sudah pernah dicoba oleh teman saya di sini. Untuk burung dia sendiri, waktu dikebawahkan stutnya nggak keluar, tapi begitu digantung dia stutnya keluar. Kurang lebih begitu ya teman-teman sekalian, dan juga penanya yang saya lupa namanya. Saya ini sudah banyak lupa teman-teman, mohon dimaafkan ya. Semoga ini bisa membantu sebagai referensi pembanding atau sekedar untuk apa ya, pegangan saat kita melatih merpati. Dan semoga teman-teman berhasil ya dalam pelatihan merpati kita, dan merpatinya bisa membanggakan pemiliknya. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.